yang Allah bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan mulia karena di dalamnya Allah turunkan Quran. Maka Quran itu, ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa berkah. Walaupun di level kita mendengarkan, walaupun di level kita membacanya, walaupun di level kita belum memahaminya. Apalagi ketika kita menghafal Quran, apalagi ketika kita mentadabburi Quran, memahami Quran, mengkaji tafsir Quran, mempelajari bahasa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, berlipat-lipat kebaikan, bertambah-tambah pahala. Luar biasa keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Itulah Al-Quran. Apapun interaksi kita dengan Quran, semuanya adalah kebaikan. Dan kita bersyukur, Masya Allah, Tabarakallah, anak-anak kita hari ini bahkan sudah di level menghafalkan Al-Quran. Apa fadilah menghafal Al-Quran? Apa keutamaan dan kemuliaan para penghafal Al-Quran? Saya yakin, hakul yakin, para asatidz, para ulama di sini sudah sangat sering menyampaikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, apa itu keutamaan menjadi hamilul Quran, hafizul Quran, dan lain sebagainya. Saya yakin, saya hakul yakin. Namun yang harus kita fahami, yang perlu kita tanyakan, siapa itu ahlul Quran? Siapa yang dikatakan hamilul Quran? Siapa itu hafizul Quran? Maka mari kita renungi firman Allah yang ada di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang menjaganya. Kenapa dalam ayat ini Allah memilih subjek domirnya itu kami, nahnu? Kenapa bukan ana? Kenapa bukan aku? Inilah mukjizat Quran. Seolah Allah mau ngasih tahu kita bahwa semua yang terlibat, semua yang berhubungan, semua yang bersinggungan dengan Quran itu mulia. Ketika Allah turunkan Quran ke dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah beri tugas malaikat Jibril alaihissalam, yang dengan itu malaikat Jibril menjadi mulia, menjadi pemimpinnya para malaikat. Makanya Allah bilang, kamilah yang menurunkan Al-Quran, karena ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Kami, malaikat Jibril alaihissalam, Allah muliakan. Kamilah yang menurunkan Quran dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Allah maha kuasa melakukannya seorang diri, tapi Allah utus malaikatnya yang mulia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Siapa kami di kalimat berikutnya? Merekalah hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah kasih petunjuk, yang Allah beri kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengulang-ulang hafalannya, untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah mereka, hafizul Quran, para penjaga Al-Quran, hamilul Quran, para pembawa Al-Quran. Siapa itu ahlul Quran sejati? Siapa mereka yang merupakan hafizul Quran? Maka simak lagi ayat tadi. Kenapa Al-Quran Allah ganti dengan nama lain, yaitu Az-Zikra? Inna nahnu nazzalna dzikra. Kenapa bukan inna nahnu nazzalna al-Quran? Kenapa Allah ganti dengan az-zikra? Karena Quran itu adalah gantinya zikir, gantinya zikrullah. Quran itu membuat kita ingat sama Allah, karena yang kita dengarkan, yang kita bacakan adalah perkataan Allah, adalah kalamullah yang mulia. Maka Quran itu adalah zikrullah, Quran adalah az-zikra. Zikir itu, ayah bunda, nggak cukup sekali. Selesai sholat, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Zikir itu diulang-ulang. Maka begitulah Quran. Allah pengen Quran itu seperti zikir. Quran itu diulang-ulang. Maka tidak dikatakan hafiz Quran, tidak dikatakan hamilul Quran kalau tidak mengulang-ulang Qurannya.
Seorang hafiz Quran bukanlah orang yang sekedar hafal Quran, tapi mereka yang senantiasa mengulang-ulang Qurannya. Seseorang baru dikatakan menjaga Quran bukan ketika menambah hafalan saja, tapi justru ketika dia mengulang-ulang hafalannya. Jadi ketika seseorang murajaah, bahasa kita hari ini, itulah aktivitas menjaga Al-Quran. Bukan ketika menambah hafalan, bukan ketika sekedar diwisuda menjadi hafiz Al-Quran, kemudian Qurannya ditinggalkan. Karena menjadi ahlul Quran itu adalah tugas seumur hidup. Tidak ada kata wisuda untuk menjadi hafiz Quran dalam artian selesai tugasnya. Karena menjadi hafiz 30 juz itu bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir, kata ulama. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena seorang ulama menyampaikan menghafal Quran itu adalah wasilah untuk mengikat makna-makna Al-Quran. Jadi setelah hafal 30 juz, masih ada PR untuk mentadabburinya, untuk memahaminya, mempelajari tafsirnya, hingga bisa mengamalkannya dalam kehidupan, hingga bisa mendakwahkannya, mensyiarkannya. Dan itu semuanya seumur hidup kita lakukan. Karena Quran itu hikmahnya, pelajarannya sangat luas. Quran yang turun 14 abad yang lalu, setiap zaman ada ulama tafsir menulis kitab berjilid-jilid. Tidak pernah habis ilmu Allah. Ayah bunda yang berbahagia dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu betapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Malam turunnya Lailatul Qadar, bulannya Ramadan, Sayyidul Syahr, harinya Jumat Sayyidul Ayyam, tempat-tempat turunnya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, paling mulia di muka bumi. Malaikat perantaranya Jibril alaihissalam, safaratin kiramin bararah, mulia. Nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Rasul kita mulia karena akhlaknya adalah Quran. Kana khuluquhul Quran. Begitu kata istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Maka mudah-mudahan Allah muliakan kita. Allah muliakan keluarga kita, anak-anak keturunan kita, bumi tempat kita berpijak, dan bangsa kita Indonesia, umat muslimin semuanya. Allah muliakan, Allah bangkitkan kembali, Allah tegakkan syariatnya di muka bumi. Karena generasi ini, karena umat ini kembali kepada Al-Quran, kembali menghidupkan Al-Quran dalam kesehariannya. Itulah doa-doa kita ayah bunda. Ayah bunda yang berbahagia, sedikit menyinggung tema acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, Tajul Karamah, untuk ayah dan bunda. Beruntunglah para ayah bunda yang memiliki anak-anak yang soleh solehah, yang dekat dengan Al-Quran, yang pasti sebelum dititipkan ke para asatidz dan asatidzah, ke para guru-guru Quran mereka ataupun guru-guru ilmu apapun yang mengajarkan kebaikan untuk mereka, saya yakin di rumah masing-masing anak-anak kita sudah dididik dengan sebaik-baiknya, sudah dilahirkan, sudah dibesarkan dengan rizki yang halalan thayyibah. Maka insya Allah kelak anak-anak kita akan memberikan kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Karena anak yang soleh soleha, anak yang ahlul Quran itu adalah aset yang paling berharga. Bukan hanya untuk dunia, tapi justru utamanya untuk akhirat kita. Anak yang soleh soleha, yang ahlul Quran itu harta yang sangat berharga ayah bunda. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabda yang kita sering mendengarnya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia, selesai semua urusannya, putus di dunia, kecuali 3 hal, kecuali 3 program. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Maka ulama menyampaikan ini adalah wakaf. Ayah bunda,
kita berdiri di tanah wakaf. Wakaf itu diberkahi Allah. Kenapa? Karena harta wakaf milik Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita kehabisan nafas, maka kita berhenti. Namanya wakaf, al-waqfu, berhenti. Maka harta wakaf itu adalah harta yang dihentikan di jalan Allah. Harta wakaf milik Allah, tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibah, tidak boleh diganti dengan yang lain. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Dan itu sangat ketat sekali. Harta wakaf harus dijaga oleh nazir. Seorang wakif bisa memberikan syarat yang sangat lengkap, ya, dan harus dikelola oleh nazir yang amanah. Begitu luar biasa syariat wakaf, karena peradaban Islam ini memang besar dengan wakaf. Wakaf ini akan mengalirkan pahala kepada pemberinya, kepada muhsininnya. Itulah urusan yang akan terus memberikan pahala untuk kita, walaupun kita sudah enggak berpijak di muka bumi, sudah berada di alam kubur, tapi pahalanya ketika harta wakaf di jalan Allah diambil manfaatnya, pahalanya tetap mengalir kepada yang berwakaf itu. Maka ayah bunda, mari kita ambil kesempatan ini, ya. Di belakang kita bangunan yang akan diresmikan, ya, baru 1 lantai. Insya Allah akan diekspansi lagi ke atas, lantai kedua. Bayangkan nanti di sana akan ada gemuruh lantunan Al-Quran dari anak-anak kita, yang itu semua akan mengalirkan pahala kepada pemberinya, kepada waqifinnya. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan anggap remeh walaupun kita menyumbang mungkin hanya 1 butir batu bata, walaupun kita mungkin hanya menyumbang baterai untuk mikrofon, gitu. Itu semuanya bernilai di sisi Allah. Maka mari kita ambil perannya, ayah bunda yang berbahagia. Jadi 3 hal yang terus mengalirkan pahala. Yang pertama adalah wakaf. Wakaf itu adalah sedekah jariah. Sedekah adalah amal sosial yang paling umum. Makanya senyum, tabassumuka liwajhi akhika as-sadaqah. Senyum itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, kita senyumin, nah, itu bukan sedekah. Ya, mindahin duri di jalan, sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, ya, masukin dulu uangnya, itu baru bernilai sedekah. Itulah yang dinamakan infaq. Infaq itu adalah sedekah dalam bentuk harta. Sedekah itu bukti keimanan seseorang, ayah bunda. Was-shadaqatu burhan, itu kaidahnya. Sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa gelarnya As-Siddiq? Karena orang yang paling benar imannya. Pernah berwakaf, pernah menginfakkan, pernah bersedekah dengan 100% hartanya. Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar? Tanya Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya. Itulah iman. Di saat yang bersamaan, Sayyidina Umar bin Khattab menginfakkan, menyedekahkan 50%, setengah dari hartanya. Sedekah itu bukti keimanan kita. Nah, infak, sedekah dalam bentuk harta, berasal dari kata nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, sebenarnya kita bukan membuang harta kita, membuang duit kita, membuang uang kita, bukan. Tapi justru harta kita masukkan dalam sebuah terowongan yang akan menuju akhirat. Kata Allah, wa aqridullaha qardan hasana. Pinjami aku dengan pinjaman yang baik. Loh, harta kita, rizki kita dari Allah. Kok Allah minta lagi, minta pinjam sama kita? Kata seorang ulama dalam tadabburnya, dalam tafsirnya, ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata beliau, seolah Allah berkata demikian. Seolah Allah ngomong begini, karena ada hambaku yang lain yang rizkinya dalam tanggunganku, maka sini pinjami aku dulu harta kalian untuk aku berikan kepada mereka. Jangan khawatir, pinjaman pasti akan aku kembalikan. Dan Allah mengembalikan sesuatu pasti lebih baik. Dan sedekah atau infak itu adalah amalan yang paling disesali oleh penghuni kubur. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mari ayah bunda kita bersedekah, kita berinfak. Ada peluang amal soleh yang luar biasa. Dan nanti infak itu dibagi lagi, ya. Sedekah harta itu dibagi lagi. Ada zakat yang wajib untuk menyucikan harta, ada infak biasa, dan ada wakaf. Wakaf itulah kenapa dinamakan sedekah jariah, karena sedekah itu mencakup semua kebaikan. Bahkan zakat pun disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, al-ayah dan seterusnya di surah At-Taubah. Kenapa mustahik zakat itu disebut innamas shadaqat? Ya, karena sedekah itu amal yang paling global, yang paling umum.
Dan amalan yang luar biasa dari sedekah adalah wakaf, yang hukumnya sunnah, tapi ternyata menopang peradaban muslimin. Rasulullah hijrah ke Madinah, mewakafkan tanah dan mendirikan Masjid Nabawi, baru bangun rumahnya sendiri. Karena memang peradaban Islam ini dibangun dengan wakaf. Ketika kita hari ini berada di tanah wakaf, maka keberkahannya bertambah-tambah, apalagi manfaatnya adalah untuk ahlul Quran. Pahala untuk kita walaupun sudah enggak di dunia setelah sedekah jariyah, sedekatin jariyatin. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka peluang amal soleh ini bisa dirasakan oleh para guru, para asatidz di sini, masya Allah tabarakallah. Dan juga tentunya bagi ayah bunda semuanya. Ayah bunda semuanya yang sebelum anak-anak dititipkan di lembaga Quran ini, saya yakin telah lebih dulu mengajarkan atau mengenalkan alif ba ta tha jim ha kha, atau sudah lebih dulu mentalqinkan surah Al-Fatihah, mengenalkan Allah. Maka orang tua atau keluarga adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Yang terakhir, awwaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Itu memang aset yang sangat berharga, aset yang luar biasa. Dan ayah bunda, kalau kita simpulkan, ternyata 2 dari 3 amal soleh yang terus mengalirkan pahala untuk kita, 2 diantaranya bisa kita dapatkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ilmu yang bermanfaat kalau orang tua ngajarin anaknya. Dan anak soleh itu sendiri, itu bisa berasal dari keluarga. Masya Allah tabarakallah. Maka ayah bunda yang berbahagia, ya, ketika anak-anak kita pulang ke rumah, jangan lupa murajaah sama orang tua. Kita juga harus dapat saham kebaikannya. Ya, kalau para guru insya Allah, mudah-mudahan hati-hati asatiz ya dijaga oleh Allah, niat ikhlasnya, lillahi ta'alanya gitu. Allah jaga hati-hati kita semua. Tapi orang tua ini harus banyak mengambil peran. Ya, kenapa anak-anak kita belajar di lembaga yang sama, tapi kok kesolehan mereka atau hafalan Quran mereka, kualitas bacaan mereka, pemahaman agama mereka bisa berbeda-beda. Itu tergantung dari keluarga masing-masing, tergantung dari para orang tua. Nggak bisa konsepnya saya pokoknya serahin anak saya, pulang-pulang harus jadi soleh. Nggak bisa begitu dalam peradaban Islam. Ya, harus dimulai dari keluarga. Bukankah Allah berfirman di akhir surah Al-Furqan di ayat ke-74-nya, ini menjadi doa kita setiap salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Dan orang-orang yang berdoa, mereka adalah hamba-hamba yang disayang Allah, ibadur rahman. Apa doa mereka? Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin dalam ketakwaan, pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Ternyata pemimpin itu lahir dari keluarga. Pemimpin itu lahir dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari diniyah, bukan dari lembaga-lembaga tarbiyah, pendidikan, bukan dari kursus, bukan dari kuliah. Tapi penentu kualitas seorang pemimpin itu dari rumahnya, dari orang tuanya, dari keluarga. Ini Allah yang bilang. Kita lebih dulu minta pasangan, nggak mungkin punya anak sebelum kita punya pasangan. Maka sebelum kita berharap punya anak yang menyenangkan pandangan mata kita, kita harus lebih dulu menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Setelah itu baru kita bisa menjadi ibu yang baik, ayah yang baik. Itu urutannya. Dan kenapa mata yang menjadi ukuran? Qurrata a'yun. Ulama menyampaikan agar kita bahagia melihat anak-anak kita saat terjaga, saat bersama mereka, menyenangkan mata kita. Dan saat kita terlelap, saat kita tidak mengawasi mereka, tidak bersama mereka, saat mereka suatu saat merantau. Anak-anak Minang itu rata-rata merantau. Saya di Pulau Jawa banyak teman-teman saya orang Minang gitu. Saat mereka tidak bersama mereka, kita tidak khawatir. Dengan iman, dengan Quran yang ada dalam diri mereka, dengan kesalahan mereka, mereka bisa menjaga diri, tetap menyenangkan mata kita. Atau saat kita sudah enggak di dunia, saat kita terlelap, tetap menyenangkan mata kita. Itulah kenapa a'yun. Kenapa bukan qalbun?
Kenapa bukan penyejuk hati, tapi memang penyenang mata, karena Quran ini adalah mukjizat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan muncul pemimpin-pemimpin masa depan nanti insyaallah dari ashabul Quran ini, dari sahibul Quran ini, dari bumi tanah datar ini, insyaallah. Ayah bunda yang berbahagia, nggak usah khawatir tentang masa depan mereka. Ketika anak-anak kita sudah kita tanamkan iman dalam diri mereka, mereka takut kepada Allah, mereka tumbuh kesadaran bahwa Quran yang mereka hafalkan itu adalah kalamullah yang mulia. Karena memang urutannya adalah al-iman qabla al-Quran. Seperti perkataan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nata'allamna al-iman qabla an nata'allamna al-Quran. Kami belajar iman sebelum Quran. Ketika kami belajar Quran, fazdadna bihi imanan, bertambahlah iman kami. Maksudnya gimana? Dulu ayat-ayat Quran yang lebih duluan turun, yang pendek-pendek, juz 30, juz 29 yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi, yang merupakan surah-surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah, itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, nggak bicara perintah sholat, nggak bicara zakat, nggak bicara haji, nggak bicara aturan-aturan bermasyarakat, bernegara, nggak. Tapi iman. Bagaimana gambaran surga, bagaimana siksa neraka, bagaimana nasib umat-umat terdahulu yang soleh ataupun durhaka. Itu semuanya Allah turunkan saat di Mekah secara umum, yang tujuannya adalah menguatkan iman. Setelah hijrah ke Madinah, aqimus shalah wa atuz zakah, qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kan iman. Jadi dengan iman, syariat itu bukan beban. Jangan sampai anak-anak kita hari ini merasa terbebani dengan Quran. Kenapa? Karena mereka belum hidup iman di hatinya. Ini bahaya justru. Jangan sampai mereka justru menganggap Quran itu sesuatu yang menyulitkan. Padahal Allah bilang, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran kepada Muhammad untuk menyusahkanmu, untuk menyulitkanmu. Quran itu harus dinikmati. Quran itu harus membahagiakan. Quran itu menyenangkan. Bukan saat di lembaga tahfiz semangat menghafal. Pas liburan kesempatan untuk main, tinggalin dulu murajaahnya. Ini salah, ada yang salah kalau yang terjadi seperti ini. Atau dalam ibadah-ibadah yang lain ya, anak-anak sulit untuk kita suruh sholat ya. Kenapa bisa sulit? Karena kita tidak menyiapkan hati mereka untuk mengenal Allah, kepada siapa mereka bersujud saat sholat. Mungkin kalau kita hanya fokus mengajarkan gerakan sholat, bacaan sholat ya, tapi kita lupa mengenalkan Allah, kepada siapa mereka menyembah saat sholat, maka tidak tumbuh kesadaran itu. Syariat menjadi beban, ini bahaya. Itulah kenapa iman dulu sebelum Quran. Kenalkan Allah, Allah. Allah harus agung di hati mereka. Jangan sampai mereka salah niat dengan Quran ini. Karena Nabi mewanti-wanti, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik dari golongan umatku justru para pembacanya, para pelantunnya, para penghafalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Luruskan niat, menjaga hati. Bukankah ada 3 golongan ya? Yang satu seorang alim, seorang qari. Yang kedua seorang kaya. Yang ketiga seorang mujahid, yang mereka mengaku fisabilillah, mengaku lillahi ta'ala, tapi Allah bilang kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukannya di dunia supaya disebut qari, disebut alim, disebut ulama. Kamu melakukannya supaya disebut dermawan. Kamu melakukannya supaya disebut pahlawan. Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tentu menjaga hati ini sulit ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati-hati kita semua. Ya, iman sebelum Quran, supaya anak-anak kita tidak salah tujuan dengan Qurannya. Bukan untuk meraih dunia, melainkan untuk ridha Allah, untuk akhirat yang jauh, yang kekal abadi selama-lamanya. Akhirat sebelum dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ketika anak-anak kita sudah lurus dengan niatnya mempelajari Quran untuk Allah, untuk akhirat, maka apa yang terjadi? Peradaban Islam itu pasti akan Allah angkat, pasti akan menjadi pemimpin di muka bumi. Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dulu Allah utus Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, gurun pasir yang tandus, yang gak ada hasil alam. 2 adidaya dunia, ada Romawi dari barat, ada Persia dari timur, gak minat menjajah Jazirah Arab karena negara yang miskin, yang terbelakang, gurun pasir. Beda dengan hari ini, Arab menarik karena banyak minyak bumi dan gas.
Sehingga negara-negara besar dunia ingin menguasai Arab. Tapi kalau dulu Jazirah Arab terbebas dari penjajahan apapun, ya, maka ketika peradaban Islam berdiri tegak dari sana, bahkan meruntuhkan keangkuhan Persia dan memukul mundur kepungahan Romawi, itu tidak lain tidak bukan liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, Allah yang mengenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain di muka bumi. Kok bisa? Karena Allah turunkan Al-Quran, karena Allah bimbing Rasulnya SAW dengan Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran itu memperbaiki pribadi, tazkiyatun nafs. Quran itu memperbaiki masyarakat. Dan Quran itu bisa memperbaiki sebuah peradaban, memperbaiki sebuah negara. Gak usah khawatir ayah bunda, kalau anak kita sudah punya Quran, kelak mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Kelak mereka akan menjadi orang-orang hebat kalau mereka benar interaksi sama Qurannya. Bukankah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa untuk peradaban kita hari ini, mereka adalah orang-orang ahlul Quran? Misalnya ada ahli matematika dalam peradaban Islam, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang menulis kitab Al-Jabru wal Muqabalah. Kitab belajar teori aljabar itu karya ulama Islam Al-Khawarizmi yang ahlul Quran, yang inspirasi ilmu matematikanya itu dari Quran. Konsep teorema tak hingga, khalidina fiha abada, konsep pecahan ada dalam ilmu faraid, ilmu warisan yang ada di awal surah An-Nisa dan lain sebagainya. Hari ini kita menggunakan teknologi digital, ini pasti pakai algoritma yang dinisbatkan ke Nabi